Archimedes itu, kalau yang satu naik maka yang lain turun di dalam pipa yang sama tuh. Sekarang kita tinggal, tadi saya sebut sebagai itu pertanyaan atau problem ideologis, karena kita mesti memilih apakah perintah konstitusi yaitu cerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin didahulukan ketimbang proyek-proyek yang juga sebetulnya udah diminta untuk dibatalkan oleh Presiden Prabowo, proyek-proyek mercusuar mantan Presiden Jokowi. Kan minggu lalu di media massa dipujikan bahwa Pak Prabowo menghentikan atau meminta untuk menunda supaya Ibu Sri Mulyani tidak menggelontorkan uang pada proyek-proyek yang disebut dulu proyek strategis nasional, walaupun itu selektif. Tetapi secara total proyek-proyek itu kan proyek mercusuar aja tuh, yang bisa ditunda. Jalan, apa pentingnya jalan tol yang harus diselesaikan kalau sebetulnya dia tidak menimbulkan multiplier effect di dalam satu daerah, karena tidak dihitung, hanya sekedar jalannya dibuat tetapi infrastruktur untuk menampung volume lalu lintas itu tidak tersedia, jadi ekonominya juga tidak dihidupkan. Dan kalau misalnya seluruh proyek strategis presiden itu dievaluasi, ya harusnya berhenti aja semua kan, supaya kita fokus pada nutrisi anak-anak. Itu yang saya sebut sebagai pilihan ideologisnya apa. Tapi tentu ada oligarki yang sudah memiliki kontrak dengan negara yang harus diwujudkan untuk menghindari misalnya tuntutan hukum. Tetapi sekali lagi Presiden Prabowo mengucapkan dengan nada yang sangat populis bahwa, atau sangat populer, bahwa kabinetnya akan melayani rakyat. Jadi proyek strategis nasional dengan cara apapun dia mesti dievaluasi. Karena itu menyerap anggaran yang sebetulnya adalah hak dari otak anak-anak, hak dari waktu yang disediakan oleh para guru untuk membangun bangsa ini supaya terbit satu generasi yang berpikir. Jadi sekali lagi problem ideologis kita adalah anggaran yang terbatas itu, kendati dia sangat terbatas tetap harus didistribusikan dengan pilihan-pilihan ideologis. Nah, pilihan ideologis yang dimaksudkan oleh konstitusi kita adalah cerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin. Nah, itu mesti konsisten bahwa proyek-proyek yang konsumtif yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan kecerdasan dan pengentasan kemiskinan harusnya dibatalkan. Yang jadi masalah dengan kabinet yang masih diisi oleh para menterinya Jokowi gitu ya, padahal secara paradigma kan antara Jokowi dan Prabowo itu sangat berbeda, dipastikan ini akan terjadi benturan-benturan kepentingan di antara para menteri itu. Mungkin di belakang perselisihan elit sekarang yang tercermin di dalam kontradiksi kebijakan itu mulai memperlihatkan semacam perselisihan ideologis. Kita lihat Menteri Marwarar misalnya itu mempromosikan perumahan dan terkait dengan grup Pantai Indah Kapuk misalnya. Lalu berselang beberapa minggu Menteri Perumahan, Nusron memastikan bahwa